Hai hai semuanya, gimana kabarnya? Apakah masih susah untuk tidur? Mimin mau nanya nih, serius. Kalian ini masih single atau udah punya pasangan sih? Kalau masih single, cepet-cepetan deh untuk mencari pasangan. Karena di film ini temanya tentang percintaan dan kisah-kisah horor. Tapi ada bumbu-bumbu penyedap rasanya juga. Waduh, salah, maksudnya ada bumbu humornya juga. Film ini berkisah tentang seorang pria yang nggak menyadari bahwa istrinya yang cantik itu telah meninggal dan menjadi hantu. Gimanakah kisah selanjutnya? Akankah mereka tetap bersama walaupun beda alam? Gimana ya? Mana sutradaranya aja lah. Inilah dia, film dari negeri sawah di Kap The Thailand yang berjudul Pimak. Sebelum dilanjut, jangan lupa di subscribe dulu ya, kemudian nyalain loncengnya. Oke, saatnya Mimin mulai intronya. Cerita berawal dari seorang wanita hamil yang tampaknya lagi mengedenkan mau ngelahirin, tapi entah kenapa nggak ada seorang pun di sana yang ikut ngebantu. Wanita itu pun menahan rasa sakit sampai dia terjatuh dan memanggil nama Pimak. Selanjutnya, cerita berpindah ke 5 sekawan yang lagi berada di medan peperangan. Mereka sedang terpojok dan berharap ada bantuan yang menjemput mereka. 5 sekawan itu adalah Mark, Ai, Buak, Ter, dan Sin. Mark kemudian datang ditandu dan mengerang kesakitan, tapi ternyata dia cuma keseleo saja, kata tim medis. Wes, jangan tak kira kenapa ya mas, ketembak po sakit hati ya loh. Kemudian Buak yang model rambutnya yang seperti gedung ungklik-ungklik kemudian ngebakar semangat kawan-kawannya agar semangat dalam berperang walaupun omongannya itu sedikit ngaco. Masa ngebakar semangat dan inspirasi dari film yang endingnya mengsakitkan semua? Itu mah bukan membakar semangat tapi mengsedihkan semangat. Berkat motivasi dari Buak, akhirnya pun mereka semangat lagi tuh. Tapi saat berperang ternyata mereka sedang terpojok di dalam parit. Terlihat wajah dan tampilan mereka saat itu sedang babak belur, kayak orang habis kena ledakan mercon 1 meter lah. Mark merasa mereka harus selamat karena dia berjanji pada istrinya yang lagi hamil itu untuk segera pulang. Ternyata di awal cerita itu adalah istrinya Mark yang lagi ngeden. Istrinya Mark itu bernama Nak. Cerita beralih ke rumah Nak. Nak nampak sedang memanggil-manggil nama Mark saat itu sambil menggendong bayi. Tapi entah kenapa tiba-tiba penduduk desa langsung kayak ketakutan pada mengurung diri ketika mereka mendengar suaranya Nak. Beberapa hari kemudian ada sebuah perahu dalam perjalanan pulang. Mereka bermain kartu rame untuk mengisi waktu luang. Akhirnya mereka sampai di Prakonong. Prakonong itu adalah desanya Mark. Desa itu kelihatannya sepi dan mereka pun sampai di dermaga depan rumahnya Mark. Mark pun kemudian dengan semangat memanggil istrinya. Saat memasuki rumah, Mark mendapati rumahnya itu kosong dan melihat ayunan yang bergerak sendiri. Tiba-tiba, Nak memeluk Mark dari belakang. Mereka pun berpelukan dengan tangis bahagia karena bisa bertemu lagi. Ya, film ini sih emang mengandung bawang, tapi juga kocak sih film ini. Makanya itu saya nggak bisa berhenti ketawa ini dari tadi. Mark langsung menanyakan anak mereka dan kemudian Mark menggendongnya. Mark akhirnya menambahkan nama anaknya dengan nama Dang. Dari luar teman-temannya Mark merasa aneh dan ketawa sampai bengek. Kemudian Mark lalu mengenalkan anaknya kepada mereka dan mereka pun terkagum-kagum. Bukan terkagum-kagum dengan anaknya, melainkan malah terkagum-kagum dengan istrinya Mark yang begitu cantik dan semblohai. Malam pun tiba, mereka disarankan Mark untuk menginap di rumah bekas neneknya yang sudah meninggal yang ada di seberang sungai. Akhirnya mereka setuju dan menginap di sana.
Tampak Mak dan Nak sedang asik berduaan. Mereka sedang berkangen-kangenan. Dan buat para kaum jomblo, harap bersabar ya. Ternyata si Mak itu sangat penakut saat ditakut-takuti oleh Nak. Lalu Mak mengeluarkan jimat pengusir hantu karena ia ketakutan. Pagi hari pun tiba. Kawan-kawan Mak yang baru bangun diajak oleh Mak untuk pergi ke pasar dengan menaiki sampan. Saat mereka sampai di pasar, entah kenapa, ketika para pedagang bertemu dengan Mak, seolah-olah mereka itu ketakutan dan kabur sampai Mak tiba di warung penjual minuman keras, semacam anggur merah gitu. Bibi yang punya warung bernama Bibi Priak iya lagi kelengar bar ngombe anggur dicampur spiritus. Dadine ya mendem asik. Kayaknya Bibi Priak terlalu mendem. Ia berbicara seenak jidatnya saja. Ternyata ia berbicara aneh tentang istrinya Mak. Akhirnya ditenangkan oleh anaknya yang bernama Pink. Shin pun kemudian merasa ada hal yang aneh. Saat malam tiba, kawan-kawan Mak lagi minum-minum di pelataran rumah Mak. Saat Shin bilang bahwa dia merasa Nak adalah hantu, mereka menertawakannya sambil berkata, kalau Nak itu terlalu cantik untuk menjadi hantu. Sungguh puak-puak. Lalu tiba-tiba mereka menyuruh Shin untuk memanggil Mak di rumahnya. Saat Shin tiba di sana, dia disambut oleh Nak yang ada di depan pintu. Nak berdiri lalu menyapa Shin sambil menyuruhnya untuk masuk dulu. Shin kemudian menanyakan di mana dang anak mereka. Tapi Shin malah melihat ada darah yang mengucur. Dan kemudian duar, keluarlah cabang bayi dari atom Nak. Yaitu jam sekarnya ya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Greget aku ndelok ngene iki. Namun ketika dia bangun, dia malah disuruh beneran sama teman-temannya untuk ke rumah Mak. Jadi ya itu semacam kayak dejavu gitu. Mimpinya menjadi kenyataan. Dengan terpaksa dan merasa ketakutan, dia pergi ke sana. Ketika menaiki tangga, entah kenapa tangga itu sangat rapuh sampai Shin terjatuh dari tangga, gedubrak. Shin kemudian berhasil bangkit, namun dia mendapati rumah Mak yang sangat berantakan, seperti rumah yang udah lama nggak ditempatin. Shin kemudian melihat ayunan bayi bergerak sendiri. Ketika Shin kabur, dia melihat ada buah jeruk yang jatuh, namun tiba-tiba ada tangan yang panjang mengambil jeruk tersebut. Shin pun langsung kabur ketakutan. Embuh melayu nang ndi, saya penting melayu no bae. Lalu ia sampai di teman-temannya menceritakan itu kepada teman-temannya kalau Nak itu beneran hantu, tapi mereka yang lagi mendem asik malah ngetetawain si Shin. Ya namanya juga orang lagi mendem ya, jadi ya pada ketawa-ketawa sendirilah. Esok paginya saat mereka lagi kerja bakti, disuruh untuk mengambil kapak oleh si Mak. Kemudian pergi ke rumah Mak dan mendapati rumah Mak tampak berantakan gitu koyo omah wong ngono lho bos. Lalu ngerasa ngeri karena teringat cerita Shin di malam itu. Dia kemudian melihat Nak yang sedang berada di dalam rumah. Sambil penasaran, kemudian jalan perlahan mendekati Nak. Yakin dengan mitos jika ia melihat dengan cara terbalik di antara kakinya, maka orang yang dilihatnya akan berubah menjadi hantu. Kemudian melakukannya, tapi terlihat baik-baik saja sampai Nak menoleh ke arahnya dan merasa sangat malu oleh Nak. Emang sih ini ada-ada aja. Saat terkebelet beol, dia melakukannya di halaman belakang rumah Mak. Dia melihat ada benda yang sangat berkilau yang ternyata itu adalah sebuah cincin pernikahan. Pun kaget, ia lalu menyibakkan tanah itu. Ternyata cincin itu terpasang di jari mayat yang tertimbun di bawah tanah. Tampak kaget walaupun ragu untuk berlari karena beolnya juga belum selesai. Akhirnya dia berlari dan sialnya ketika dia berlari ada sarang tawon yang tertabrak hingga wajahnya disengat tawon. Dan sekarang bentukannya itu tampaknya seperti yang ono kae lah Muhammad Dhani sak penting. Selepas itu ketika Arthur dan teman-temannya melihat Nak memakai cincin yang sama dengan cincin yang ditemukan di jari mayat tadi, yakin
bahwa Nak itu adalah hantu. Tetapi saat itu tersusah untuk ngomong karena wajahnya kayak bakpao gede-gede. Niatnya ingin ngasih tahu ke teman-temannya kalau Nak adalah hantu, tetapi tiba-tiba Nak datang menemuinya sambil bertanya, "Ada apa?" Dengan kaget dan takut, pun terdiam. Nak kemudian pergi ke rumah untuk mengambil obat buat si kemudian menulis di kertas tulisan kalau Nak itu hantu. Kawan-kawannya pun kaget dong ngebaca tulisan itu. Sampai akhirnya Mark datang dan juga penasaran ingin membaca tulisan itu. Mark kemudian membacanya dan terlihat sangat shock. Mark seakan-akan nggak percaya, lalu Mark bertanya sesuatu pada Nak. Teman-temannya Mark pun kepo apa yang mereka bicarakan, tapi Nak kelihatannya sedih sampai akhirnya mereka terlihat berpelukan lebih mesra lagi. Waduh, ini nih yang bikin iman lemah ini. Wah. Malam harinya, Pink anak si Bibi Priak datang meminta tolong kepada Ai dan Puak untuk dibantu menyembelih ayam untuk acara pemakaman. Puak kemudian bertanya, siapa yang meninggal? Pink menjawab bahwa ibunya yang meninggal dibunuh Nak yang marah karena kejadian di pasar tempo hari itu ketika Bibi Priak ingin ngasih tahu Mark soal istrinya yang sudah menjadi hantu. Lalu mereka berdua kaget dong ngedengarnya, karena mulai malam itu mereka kemudian ketakutan. Kemudian teman-teman Mark berpamitan untuk pulang, tapi tiba-tiba Nak mengundang mereka untuk makan bareng. Mereka pun terpaksa. Di meja makan terlihat makanan yang disuguhkan sangat-sangat aneh, karena hidangan itu adalah belatung, daun kering, dan serangga. Kayak semacam makanan apa ya, makanan binatang. Karena menghargai Mark, mereka secara bergantian terpaksa memakannya sambil berpura-pura bilang kalau makanan itu sangatlah enak, seperti buatan hotel bintang 5. Enggak cuma itu, lalu mereka bermain tebak-tebakan kata. Mungkin untuk hiburan aja ya, biar gak kelihatan ketakutan gitu sih. Tapi karena kecerobohan Shin yang malah menyinggung Nak dengan kata-kata yang kurang pantas, kemudian mereka pun pamit langsung cabut karena udah sangat ketakutan. Tapi Nak mengikuti mereka dan memperhatikan mereka, dan mereka pun semua panik, malah mendayung perahunya asal-asalan sampai bolak-balik ke stasiun itu ada, dan gak maju-maju. Jadi cuma muter-muter mubang itu aja. Aduh. Mark yang tersinggung dan merasa kawan-kawannya itu aneh dengan marah mengusir mereka. Tapi mereka meyakinkan Mark bahwa Nak itu telah mati dan yang ada sekarang itu adalah hantunya Nak. Mark menolak keterangan mereka dan bilang kalau mereka udah terhasut oleh Pink anak Bibi Priak. Mark yang nggak percaya mereka akhirnya pulang dan malah bercanda mesra-mesraan sama Nak. Lalu Mark dan Nak pergi ke pasar malam buat jalan-jalan naik komedi putar. Quality time lah mereka di sana. Mereka berdua tampak bahagia banget. Mereka kemudian masuk ke wahana rumah hantu. Ternyata di dalamnya Shin, Puak, dan Ai kemudian menculik Mark dan menyamar menjadi hantu Hana agar Nak tidak mengetahuinya. Akhirnya Nak pun pergi meninggalkan mereka. Tapi kemudian Nak menemui mereka lagi dan mereka pun kabur ke tengah hutan sambil membawa Mark yang terikat. Suasana agak mencekam di hutan, bahkan suara binatang pun mereka sangka itu adalah hantunya Nak. Saking takutnya itu. Mark kemudian pergi sambil berkata kalau istrinya itu bukan hantu. Mereka kemudian menemukan ceceran darah di dedaunan. Saat mencari Mark, tiba-tiba Mark ditemukan lagi sambil mengerang kesakitan dan anehnya dadanya mengeluarkan darah dengan deras. Lalu dan Shin berasumsi kalau Mark lah yang sebenarnya hantu karena sikapnya yang sangat aneh. Karena ingin ngebuktiin dengan jelas dan berpatokan pada cincin yang ditemukan di jari mayat tempo hari itu, kemudian membuka paksa perbannya yang ada di tangan Mark. Dan setelah dibuka, jari Mark ternyata nggak memakai cincin. Mereka udah senang banget. Tiba-tiba Mark menunjukkan cincin yang sama itu yang dijadikannya kalung. Dengan spontan dong, melempar beras suci yang dia bawa dan mengenai dadanya Mark.
Mark pun mengerang kesakitan karena dadanya yang terluka terkena beras yang dilempar Thor itu. Kemudian mereka berasumsi kalau memang Mark itu beneran hantu. Selepas itu mereka langsung kabur meninggalkan Mark. Beginilah dasar teman-teman gak ada akhlak itulah. Temannya lagi susah malah pergi. Wah. Mereka sekarang malah berpikir kalau harus menyelamatkan Nak karena yakin Nak itu manusia dan masih hidup. Tentunya mereka itu sangat fast respon karena Nak yang cantik dan semeleha itu. Ya emang mata-mata pria itu begitulah. Mereka pergi menemui Nak. Nak pun datang menghampiri. Mereka tampak biasa aja walaupun masih takut sampai-sampai disuruh menyentuh Nak dan ternyata enggak ada yang aneh. Nak bertanya, "Di mana Mark?" Mereka beralasan kalau Mark udah menunggunya di depan. Mereka pun pergi menaiki sampan sambil membawa anak dan bayinya Nak. Di dalam perjalanan mereka bertemu Mark di tepi sungai dengan wajah yang sangat pucat. Kemudian mereka panik dan bilang kalau Mark adalah hantu. Mark lalu masuk ke sungai dan lalu menuju ke mereka. Tapi Mark saat itu malah tenggelam dan membuat mereka iba. Akhirnya dengan terpaksa mereka menaikkan Mark ke sampan. Karena kelebihan muatan sampai sampan itu mulai terisi air dan mau tenggelam, mereka pun lalu mendayung dengan tangannya. Soalnya dayungnya itu malah dibuang karena keberatan muatan itu. Thor pun kemudian bertanya, lalu siapa hantu yang sebenarnya? Dan bertanya, mayat siapa yang ditemukan di belakang rumah? Sontak semuanya malah terdiam. Tiba-tiba tangannya Nak memanjang dan mereka pun semua kaget dan loncat ke sungai. Ternyata benar, Nak adalah hantunya. Karena takut Sing yang sebenarnya nggak bisa berenang mendadak menjadi jago berenang. Kepepet deh paling Sing. Aduh. Kemudian mereka tampak ada di rumah seorang biksu sambil melakukan ritual perlindungan. Tapi Nak datang dengan tampangnya yang sangat pucat. Tapi bodohnya, tempat air suci yang dipegang oleh Thor malah tumpah dan biksu itu malah pergi ketakutan. Biksu apa ini? Mereka ketakutan, tapi Mark malah ngerasa sedih. Nak meminta agar mereka pergi dan meninggalkannya bersama Mark. Mereka berdua kini tampak berhadapan. Nak meminta maaf pada Mark karena selama ini sudah membohonginya. Karena Nak sangat mencintai dan ingin selalu bersama Mark dan gak bisa menerima kenyataan kalau dia sudah mati. Mark pun menjawab, walau kini udah berbeda alam, dia masih ingin hidup berdampingan dengan Nak karena dia pun sangat mencintainya dan gak bisa hidup tanpanya. Dan mereka pun sepakat untuk berdampingan selamanya. Dan film pun tamat. Oke, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika kita mencintai seseorang, memang seharusnya kita merasa tidak ingin kehilangan. Tetapi takdir Tuhan adalah suatu ketentuan untuk hidup kita yang harus kita terima dengan ikhlas. Jalani hidup dengan penuh semangat dan keyakinan, walaupun terkadang itu sulit untuk menerima kenyataan yang akan datang. Sekian, terima kasih banyak yang sudah menonton film ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.